Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kita masih suasana pandemi, kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa ke tempat les, tapi kita harus terus belajar. Oleh karena itu, saya akan hadir di tengah-tengah kalian, akan mencoba memfasilitasi kalian yang suka dengan menggambar atau melukis lewat ekstrakurikuler melukis. Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, kalian silahkan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan selalu video-video terbaru. Agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi yang selanjutnya. Tentunya materi-materi yang lebih kompleks, lebih berat, lebih menantang. Pada video kali ini saya akan mencoba memberi 3 materi sekaligus pada video ekstrakurikuler pertama ini. Yang pertama, bagaimana menarik garis lurus tanpa penggaris. Kemudian bagaimana cara mengarsir bidang lurus tadi. Kemudian yang ketiga, kita akan kenalkan perspektif dasar dengan satu titik pusat perspektif. Nah, 3 materi ini akan saya berikan sekaligus di kesempatan ini, namun masih pada taraf yang sangat sederhana. Seperti yang kita ketahui bersama, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA, setiap tahun pasti ada namanya event FLS2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Event bergengsi ini sampai tingkat nasional, membantu kalian bisa menaiki jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain itu juga memberikan pengalaman yang luar biasa bagi kalian yang bisa terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, kalian jangan ragu untuk mengikuti terus video tutorial melukis ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya, sampai kalian siap mengikuti jenjang selanjutnya. Oke, kali ini saya akan menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu pensil 2B, penghapus, cotton bud mungkin ya. Kita ke pensil 2B dulu. Nanti selanjutnya kita bisa mengembangkan ke pensil yang lebih tajam lagi, misalnya ke 3B, 5B, 6B, dan selanjutnya sampai 12B, atau mungkin nanti ke Conte atau Corkal yang bisa kita gunakan. Oke, pada video kali ini silakan kalian ikuti baik-baik. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang hebat, yang bisa membanggakan orang tua kalian, bisa membanggakan sekolah kalian, bisa membanggakan bangsa dan negara kalian. Salam sehat, selamat mengikuti. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama adalah materi membuat garis lurus, kemudian mengarsir, dan bagaimana membuat perspektif. Jadi ada 3 materi: membuat garis lurus, mengarsir, dan perspektif. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba dengan alat yang sederhana. Yang pertama dipakai adalah pensil
Ini saya pakai mekanik, kalian boleh pakai pensil HB boleh. Kenapa harus pakai pensil HB atau mekanik? Karena goresannya tipis, sehingga kita kalau ada kesalahan mudah untuk dihapus ya. Pensil mekanik biasa, atau kalau kalian punya pensil HB silakan pakai pensil HB. Kemudian yang kedua pensil 2B, pensil 2B. Kemudian siapkan juga penghapus biasa. Nah, bila diperlukan kalian boleh siapkan bisa cotton bud atau tisu, atau boleh juga kapas, atau tanpa itu pun nggak apa-apa. Nanti kita usahakan dengan teknik yang lain. Nah, kita coba bagaimana sih membuat garis lurus. Yang pertama, kiatnya adalah jangan ragu-ragu, tarik saja, gores saja yang yakin, jangan ragu-ragu. Nanti lama-lama terbiasa, kamu akan bisa membuat garis yang lurus. Itu contoh, tarik saja, yang yakin saja, yang yakin saja ya. Kalau kamu pelan-pelan nggak yakin atau ragu, nanti hasilnya malah jelek. Atau kamu jangan, yakin saja. Oke, ini cara membuat garis lurus. Nah, nanti kita akan aplikasikan pada benda-benda yang unsurnya dari garis lurus, misalnya balok atau kubus, yang nanti balok atau kubus itu bisa kita aplikasikan menjadi benda yang sesungguhnya, misalnya lemari atau box dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bagaimana teknik mengarsir. Arsir pada penggunaan pensil itu tergantung pada tekanan. Jadi ketika kita mau membuat gelap, maka tekanan pada pensilnya yang kuat. Tapi ketika sedang, ya kita tekanannya yang sedang. Begitu juga ketika sangat tipis, kita pelan saja. Ini contoh. Ini ketika tebal, kita tekan tebal. Ketika kita angkat sedikit pelan, akan menjadi arsiran sedang. Kita makin angkat, makin pelan, maka arsirannya akan semakin tipis ya. Kita coba sebaliknya, dari tipis makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kalian bisa coba membuat arsiran ini menjadi sebuah gradasi warna. Jadi dari antara gelap menuju terang tidak terlihat batasannya. Jadi dia semakin memudar, semakin memudar, semakin memudar. Tidak ada batasan yang jelas. Seperti ini, dari terang menuju gelap, ini tidak terlihat batasnya, sangat samar. Oke, kemudian yang ketiga, kita coba mempelajari perspektif yang sederhana. Apa itu perspektif? Perspektif adalah sudut pandang. Sudut pandang. Jadi ketika sebuah benda dipandang dari sudut pandang tertentu, maka
akan memiliki bentuk tertentu. Ketika sudut pandangnya berubah, maka bentuknya pun akan berubah. Contoh, bagaimana cara membuat perspektif? Kita lihat sederhana dulu. Yang pertama adalah kita buat garis dulu nanti. Ya, kita buat garis. Nah, kita tentukan titik. Titiknya misalnya di sini. Ini titik pusat, titik perspektif. Kemudian kita buat garis lurus, benda garis lurus. Contohnya misalnya. Nah, benda ini kita buat perspektif. Setiap sudutnya kita tarik menuju titik pusat. Nah, setiap sudutnya kita tarik titik pusat. Ini juga. Sehingga akan membentuk. Nah, kita tebal bendanya, misalnya kita tentukan misalnya segini, atau kamu lebih panjang sini boleh, bebas. Nah, setelah itu baru kita tarik garis vertikal. Nah, inilah benda ketika dilihat dengan perspektif tertentu. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita mengarsir. Dalam mengarsir kita harus tentukan dulu dari mana ini benda ini terkena sinar. Suatu misal benda ini terkena sinar dari sebelah sini. Ini datangnya sinar misalnya. Tentunya di atas ini akan terang, meskipun di atas ini tidak terlihat ya. Terus ini nih bayang-bayang, dan sini gelap. Ketika bayang-bayang berarti kita menekan arsirannya yang sedang. Nah, arsiran ini semuanya menuju titik pusat, menuju titik pusat. Menuju titik pusat. Sini bagian gelap. Ketika sinar dari sini bagian gelap. Maka ketika mengarsir kita perlu tekanan yang lebih kuat. Terus selain menghasilkan gelap terang pada benda ini juga akan membentuk bayangan, namanya bayang-bayang langkah. Ketika ini benda terkena sinar matahari dari sini, maka dia akan menghasilkan bayang-bayang langkah ke sini. Nah, inilah bayang-bayang langkahnya. Nah, apa gunanya cotton bud tadi? Ini untuk meratakan arsiran, ya. Ini hasilnya sudah kita buat, kita ratakan dengan cotton bud, tempat sudut yang kecil, atau kamu juga boleh dengan tisu, atau dengan kapas, boleh. Ketika tidak ada kapas, tidak punya cotton bud, kalian juga boleh dengan ujung jari kalian. Yang terpenting ujung jari kalian jangan sampai basah, kondisi basah, jadi tetap kering. Nah, kita ratakan.
tahu bagian. Nah, oke. Sudah ada 3 pelajaran. Yang pertama, bagaimana kita menarik garis lurus. Garis lurus ini kita aplikasikan menjadi sebuah benda. Terus bagaimana cara mengaksir, membuat gradasi warna hitam putih. Kemudian bagaimana kita membuat perspektif. Oke. Sekarang kita coba membuat objek yang sederhana dengan 3 materi ini tadi. Baik, untuk contoh kita buat objek yang sederhana. Nanti kalian bisa mengembangkan sendiri ya dengan objek-objek yang lain. Kita coba tentukan dulu garis perspektifnya. Nah, ini saya akan tentukan titik pusatnya ada di sini. Kalian boleh letakkan di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh, bebas ya. Cuma pada contoh ini saya akan letakkan titik pusatnya ada di sini. Kemudian saya akan gambar sebuah balok. Kalau kalian belum yakin membuat garisnya, bisa dengan pensil HB atau pensil mekanik ya. Kalau masih belum yakin dengan membuat garisnya, nah ini setiap sudut kita tarik garis ke titik pusat. Ini juga sudut sini, kita tarik garis ke pusat. Oke, titik sini juga kita tarik garis ke pusat. Apakah kalian boleh menggunakan penggaris? Sementara boleh. Nanti kalau sudah mahir nggak boleh lagi. Sementara untuk latihan ini boleh. Oke. Kemudian setelah itu kita tentukan gambar balok ini tebalnya mau seberapa. Atau tipis di sini aja, atau sedang di sini, atau mungkin tebal segini. Oke, kali ini saya akan tentukan tebalnya di sini. Sehingga akan kita tebalkan garis yang menuju titik pusat tadi. Terus kemudian garis selanjutnya adalah garis yang sejajar dengan ini, sisi ini. Garis horizontal sejajar. Nah, berpotongan di sini. Kemudian kita tarik garis vertikal sejajar dengan ini. Sejajar. Jangan sampai condong ke sana atau condong ke sini, sejajar. Nah, inilah bentuk yang kita dapat. Kita bisa tebalkan. Setelah ya. Oke. Kita coba buat benda yang kedua. Benda yang kedua kita coba di sini. Seperti pada benda yang pertama tadi, setiap sudutnya kita tarik ke titik pusat. Setiap ini kalau kita bayangkan dia mepet ke sini ya. Cuma nggak kelihatan ya. Oke, ketebalan bendanya saat tentukan segini sehingga akan terbentuklah benda ini.
benda yang kedua. Sebenarnya bendanya ini sama, cuma posisinya saja yang oke, ada sedikit variasi. Nah, ini sudut ini kita tarik ke sana. Nah, kita akan coba. Oke, sehingga jadi bentuk seperti ini. Oke. Setelah itu, tahap selanjutnya kita coba arsir. Kita tentukan dulu arahnya sinar. Oke, sinar kita tentukan dari sini. Kita coba ya, ini sinar matahari dari sini, atau sinar lampu. Nah, sehingga pada bagian atas ini adalah bagian terang. Kalian boleh arsir tipis boleh, atau kamu biarkan tetap putih boleh. Kemudian pada sisi samping sini ini adalah bayang-bayang. Kita arsir pelan dengan tekanan yang pelan. Nah, sampai di sini. Karena ini posisinya sudah menghadap ke atas, maka di sini termasuk yang terang. Jadi warnanya sama dengan yang di atas. Kita coba biarkan putih saja. Tidak usah ada arsiran. Oke. Kemudian bagian sini adalah yang gelap. Kita arsir dengan tekanan yang kuat. Kita padu dengan atas bawah. Oke, terus kita ratakan. Boleh dengan cotton bud, boleh dengan tisu, boleh juga dengan ujung jari kalian. Oke. Untuk benda yang kedua, ini yang bagian atas ini terang, kita coba arsir tipis sehingga menampakkan bahwa benda yang depan ini warnanya beda dengan yang belakang. Ini arahnya menuju titik pusat. Kemudian dipadu dengan silang. Oke. Kemudian sebelah sini bayang-bayang, ya lebih gelap. Oke. Kemudian sebelah sini pekat, gelap, tekanan kuat.
kita ratakan. Boleh dengan cotton bud, boleh dengan tisu, boleh juga dengan ujung jari kita. Oke, kemudian sinar tadi juga membentuk sebuah bayang-bayang langka. Bayang benda ini ketika kena sinar dari sini, dia akan jatuh ke sini. Akan jatuh ke titik ini. Akan jatuh ke sini. Tebalnya kemudian juga dengan benda yang ini. Oke, kita coba buat lingkungan sekitar. Oke, demikian tadi belajar membuat menarik garis lurus, mengarsir hitam putih, dan mengenal perspektif dasar. Semoga bisa membantu kalian dalam mengembangkan bakat kalian dalam bidang menggambar atau melukis. Ikutin video selanjutnya, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video yang selanjutnya, yang tentunya akan membawa kalian menuju kepandaian yang lebih tinggi. Demikian video ekstrakurikuler melukis kali ini. Kalian harus terus berlatih, mencoba. Tidak hanya sekali mencoba terus mahir, tidak. Kemahiran bisa kita raih kalau kita terus mencoba, dan mencoba. Terus mencoba yang tantangan yang lebih tinggi, tantangan yang lebih tinggi lagi. Nah, nanti dari situ kita akan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau kalian sering mencoba, melatih, pasti akan menjadi mahir. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.